Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa terkasih dan semua pemirsa dimanapun berada di sebuah episode baru dari program studi harian Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari Alkitab, Kitab Allah dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Surat kepada jemaat di Filipi, salah satu surat penjara yang ditulis Rasul Paulus dari penjara di Roma. Hari ini kita akan mempelajari pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Rasul Paulus telah mengakhiri pasal 1 dengan berkata kepada orang-orang percaya di Filipi, "Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Ia menganggap penderitaan demi Kristus adalah sebuah karunia. Betapa bahagianya dia yang menderita demi Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di pasal 2, ia akan memulai topik baru tentang pikiran yang rendah hati dan pikiran Kristus. Izinkan saya di awal episode menyambut tamu saya, hamba Tuhan yang saya sangat hormati, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin yang ada bersama dengan kami. Selamat datang semua. Dr. Farid, mengenai pasal yang kedua, apa pokok bahasan utama di dalam pasal yang kedua? Dalam pasal 2, Rasul Paulus melanjutkan untuk menangani dengan penuh kelembutan. Masalah yang ada yaitu perbedaan konsep antara dua perempuan yang akan kita ketahui namanya di pasal terakhir, yang menyebabkan pecahnya jemaat di Filipi menjadi dua. Pendekatan yang ia gunakan dalam subjek itu adalah pendekatan yang sangat baik. Ia mulai dengan muji apa yang mereka miliki tentang atribut yang baik dan positif, lalu ia mulai menanganinya. Saya akan mengatakan bahwa topik utama dari seluruh pasal adalah bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Izinkan saya membaca 4 ayat pertama dan kembali kepada Anda dengan sebuah pertanyaan. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya butuh sebuah komentar tentang kata-kata dalam ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan juga belas kasihan. Ini adalah quartet yang hebat. Kata jika di sini bukan bersyarat, melainkan berarti sedangkan atau karena. Karena keempat hal ini ada di antara kamu, hai jemaat Filipi. Dan apa saja keempat hal tersebut? Ada penghiburan kasih. Penghiburan artinya dorongan semangat. Ia ingin berkata, karena kamu mempunyai semangat yang baik di tengah kamu, maka hendaklah kamu saling membangun. Inti pemberian dorongan semangat ada di dalam Kristus. Hal kedua adalah penghiburan. Yang dimaksud dengan penghiburan di sini adalah penghiburan rohani untuk saling menyegarkan secara rohani. Bagaimanakah
cara kita saling menyegarkan secara rohani dengan kasih. Motif dari menghibur adalah kasih. Ada penghiburan kasih. Roh Kudus telah menciptakan persekutuan antara orang-orang percaya. Persekutuan ini mencakup pertemuan mereka bersama, memecahkan roti, pelayanan mereka bersama, dan berbagi satu sama lain dalam keadaan-keadaan mereka. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Di sini Paulus mengisyaratkan bahwa orang-orang percaya itu penuh dengan belas kasihan yang lembut, dengan kasih sayang dan kebaikan Kristen ketika mereka mengirimkan pemberian-pemberian untuk membantu dia di penjara Roma. Oke, ia melanjutkan dengan ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa yang Anda lihat dalam nasihat ini? Maksudnya, kamu memiliki atribut-atribut yang indah yang saya senangi, tetapi agar sukacitaku dapat dipenuhi, saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Apakah itu? Kamu tidak sehati sepikir mengenai beberapa hal. Kamu mempunyai pemikiran-pemikiran yang lain. Setiap kelompok mempunyai opininya sendiri, dan saya meminta kamu untuk memenuhi sukacitaku dengan sehati sepikir, dan konsekuensinya kasihmu satu terhadap yang lain akan menjadi kasih yang sama. Sehingga tidak akan ada satu kelompok tertentu akan saling mengasihi lebih daripada mereka mengasihi kelompok lainnya. Oke, Atau akan ada hal mencari kepentingan sendiri di dalam gereja. Namun kasih adalah prinsip gereja yang dimulai oleh Kristus. Kasih yang sama kepada setiap orang. Satu jiwa artinya satu tujuan. kesatuan. Kesatuan tujuan. Artinya tidak seorang pun mencari kepentingan sendiri. Sehati. Sepikir. Ini tidak berarti bahwa kita akan menjadi duplikat satu dengan yang lainnya karena karakter-karakter kita berbeda. Namun itu berarti bahwa kita harus mempunyai satu tujuan dalam pelayanan kita, yaitu kemuliaan Kristus, bukan ego atau pertunjukan kecakapan diri sendiri. Oke, mari kita rehat dan kembali untuk melanjutkan. Pemirsa terkasih, mari kita bertemu sesudah rehat. Jangan kemana-mana. Sehati sepikir, ini berarti bahwa setiap kita memikirkan tentang apa yang untuk sesama kita, sehingga kita menjadi sehati sepikir dalam satu kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita juga menjadi dikasihi oleh mereka, dan gambaran kasih yang Allah inginkan bagi orang-orang percaya menjadi sempurna. Satu jiwa. Jiwa adalah pusat dari kasih sayang dan perasaan-perasaan. Dan ketika kita sehati sepikir dan satu kasih, kita akan disatukan dalam kasih sayang juga. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kita kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di Filipi pasal yang kedua. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Apa arti ayat ini? Apa arti ayat ini, Dr. Farid? Khususnya bagian yang kedua, hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ia berbicara tentang penanganan beberapa manifestasi duniawi yang ada di antara mereka. Jadi ia berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jelas bahwa resiko terpecah menjadi beberapa pihak ada di Filipi. Mencari puji-pujian yang sia-sia. Mencari puji-pujian yang sia-sia adalah bualan palsu atas diri sendiri, yang disertai dengan kekeras kepalaan. Jadi mencari kepentingan sendiri berarti kelas atau golongan dan perselisihan, dan mencari puji-pujian yang sia-sia berarti bahwa seorang menjadi mengagumi diri Benar. sendiri. Oke. Sebenarnya saudara ayat, perselisihan di gereja biasanya bukan berasal dari konflik dalam berbagai doktrin atau bahkan pengajaran, melainkan dari ego. Ya. Sebenarnya perselisihan ini adalah karena segala pendapat dan keinginan pribadi. Kami berdoa agar Tuhan mau memakai studi ini
sebagai berkat bagi semua pemirsa kita agar dilindungi dari perpecahan di gereja-gereja. Oke. Lalu, bagaimana bisa ada kerendahan hati alih-alih mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia? Ia memberitahu kita bagaimana hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya dapat memahami ayat ini dalam dua cara. Cara pertama adalah saya lihat pada sesama saya hal-hal yang tidak ada dalam diriku. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Saya melihat pada saudara saya berbagai atribut dan keunggulan. Lalu melihat pada diri sendiri dengan cara yang tulus dan berkata, "Oh Tuhan, terima kasih. Saya yakin bahwa saudara saya lebih baik daripada saya. Namun, penghargaan ini harus tulus dari hati, bukan hanya berkata-kata. Perlu pelatihan. Ini bukan hanya pujian kepada saudara saya ketika saya bertemu dengannya dan berkata, kamu lebih baik daripada saya. Itu harus berupa sebuah penghargaan internal. Arti kedua yang dapat saya pahami dalam ayat ini, hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Adalah bahwa saya memandang saudara saya lebih baik daripada Oke. apa yang akan ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi Oke. saya akan menghargai dia dengan lebih baik daripada yang ia pikir tentang dirinya sendiri. Oke. Sebenarnya, apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini mewakili semangat Kristiani yang sangat luhur. Ia mendorong orang-orang percaya untuk keluar dari keegoisan, sehingga seorang Benar. akan peduli dengan orang-orang lain daripada dirinya sendiri. Dimulai dari ayat yang kelima, kita menemukan perkataan kekal yang hebat ini. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagus, firman yang berkuasa, diberkati dan diabadi, yang memiliki dampak yang memberkati pada setiap orang yang membaca. Tidak diragukan Apa lagi. yang Anda lihat dalam kata-kata ini? Terpujilah namanya dalam keunggulan dan kerendahan hatinya. Hal pertama yang saya lihat adalah realita pribadinya dalam kemuliaan dirinya. Keilahiannya, ia berkata tentang dia yang walaupun dalam rupa Allah, yang adalah sebuah terjemahan yang lebih persis dari bahasa Yunani aslinya, daripada yang walaupun dalam rupa Allah ini menunjukkan bahwa Itu tidak dalam bentuk Dia lampau. dalam rupa Allah Ini adalah jenis makhluk tidak yang berakhir, tapi berkelanjutan. itu berkelanjutan. Rupa Allah tidak berarti bahwa dia hanyalah sebuah gambaran, melainkan berarti bahwa dialah yang mengekspresikan dan mengungkapkan diri ilahi. Pribadi Oke. Kristus adalah pewahyuan tentang sang ilahi sendiri. Izinkan saya menahan perkataan Anda atas nama pemirsa. Mungkin salah satu pemirsa terkasih akan bertanya, bukankah Alkitab mengatakan tentang Adam, baiklah kita menjadikan manusia Ya. menurut gambar dan Benar. rupa kita. Di sini Kristus ada di dalam rupa Allah. Lalu Kristus itu sama seperti Adam. Apa perbedaan antara Kristus dan Adam? Pertanyaan yang bagus. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah bahwa Adam diciptakan. Dan kisah penciptaannya jelas di awal Alkitab. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kristus tidak diciptakan. Kristus telah ada sejak selama-lamanya. Dan kemudian pada kepenuhan waktu ia telah berinkarnasi dalam rahim Maria yang terberkati. Dan kita memandangnya sebagai manusia. Jadi Kristus yang dalam rupa Allah dikatakan tentang dia, firman. Firman itu telah menjadi manusia. Perbedaan kedua adalah bahwa Kristus pencipta segala sesuatu. Ada tertulis tentang dia dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam surat Kolose pasal yang pertama tertulis tentang dia karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Tentu saja Adam ada di antara mereka yang Tuhan Yesus Kristus ciptakan. Perbedaan ketiga, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti di seluruh Alkitab bahwa manusia itu seperti Tuhan, sebagai makhluk waras yang memiliki roh.
Manusia memiliki kemauan dan emosi, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah sehingga dia seperti Allah. Jejak Allah jelas dalam dirinya. Ya, tetapi untuk Kristus, rupa Allah berarti Allah sendiri. Rupa dalam bahasa Yunani adalah morfo yang berarti hal yang sama. Dia adalah wahyu Allah itu sendiri. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Kita dapat memahami maknanya seperti ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ada arti lain, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan demi keuntungan. Saya akan mengomentari kedua arti tersebut. Makna pertama, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan seperti yang dilakukan iblis. Oke, Setan adalah sosok makhluk, tapi dia tidak rela untuk tetap berbentuk sosok makhluk dan dia ingin menyamakan dirinya dengan sang pencipta, jadi dia jatuh. merampas apa yang bukan miliknya. Benar. Dan ia menyisipkan gagasan ini ke dalam Adam dan Hawa. Dan jerat yang ia gunakan adalah, pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik Tahu dan tentang yang jahat. baik dan yang jahat. Adapun Tuhan Yesus, kesetaraannya dengan Allah adalah haknya. Ketika ia berkata, aku dan Bapakku adalah satu, ini adalah haknya. Ketika ia berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, ini adalah haknya. Ketika ia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ini adalah haknya. Arti kedua, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan demi keuntungan. Apa artinya? Ini artinya bahwa meskipun setara dengan Allah, ia tidak memanfaatkan posisi hebat ini untuk dilayani oleh semua makhluk. Meskipun ia memiliki hak itu, melainkan ia bersedia untuk datang sebagai seorang hamba. Oke, kami akan rehat dan kemudian saya akan mengajukan pertanyaan, apa arti dari mengosongkan dirinya sendiri? Apakah Kristus berhenti menjadi Allah saat ia datang kepada kita dalam rupa manusia? Pemirsa terkasih, mari kita bertemu setelah rehat, pantau terus. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di Filipi pasal yang kedua. Tentang tahap-tahap kerendahan hati Kristus ketika ia datang kepada kita dalam wujud manusia. Dr. Farid, dalam konteksnya ia berkata tentang Kristus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Apa arti dari mengosongkan dirinya sendiri? Apakah itu berarti bahwa ia telah meninggalkan kemuliaan atau melepaskan keberadaannya sebagai Allah ketika ia datang kepada kita dalam rupa manusia? Ini hanya berarti bahwa ketika ia menjadi manusia, ia menyelubungi kemuliaan besar keilahiannya dalam kemanusiaannya, dalam tubuhnya. Kalau tidak seorang pun dapat mendekati dia. Kristus mendekat kepada orang-orang yang paling berdosa. Ia menyentuh penderita kusta sehingga menjadi tahir. Ia mengizinkan perempuan yang berdosa untuk menjamahnya dan membiarkan dia untuk menuangkan minyak wangi dari buli-buli ke kakinya setelah dia membasuh kakinya dengan air matanya. Bagaimana mungkin Allah membiarkan manusia yang tercemar dosa untuk menjamahnya? Ia harus melakukan sesuatu. Apa itu? Saat masih menjadi Allah dan ia membuktikan ini dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi ia menyembunyikan kemuliaan keilahian di dalam sifat manusiawinya, kemanusiaan. di dalam selubung sifat kemanusiaannya. Jadi ia tetap Allah. Biarkan saya sebutkan beberapa Silakan. contoh. Kristus sedang menyeberangi Danau Tiberias bersama para murid. Di perahu dan angin badai besar muncul. Ia tertidur. Ia tertidur sebagai manusia, tapi lihat momen berikutnya. Mereka membangunkan dia dan berkata kepada dia, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air. Dan angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Yang tertidur adalah si manusia. Apakah keilahiannya meninggalkannya? Tentu tidak. Tapi kemuliaan, keilahian terselubung dalam sifat manusia. Jadi yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya adalah sangat hebat. Jadi itu tidak berarti bahwa Kristus meninggalkan kemuliaan. Tentu Ketika tidak. berada dalam selubung kemanusiaan, ia adalah Allah yang bermanifestasi dalam wujud manusia. Jadi ada perbedaan antara mengosongkan dan meninggalkan. Meninggalkan saja. berarti pergi Melepaskan. dari. Namun di sini ia mengosongkan dirinya,
mengambil rupa seorang manusia. Rupa seorang manusia. Seakan-akan ia memakai sifat manusia untuk menyelubungi kemuliaan keilahian. Jika boleh, kami akan menerima sebuah pertanyaan dari hadirin. Saya mempunyai sebuah pertanyaan Silakan. dalam ayat yang ke-7. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apakah makna-makna ini sinonim atau berbeda? Dalam kerendahan hati Kristus dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan datang dalam rupa manusia dan ditemukan dalam penampilan sebagai seorang pria. Apakah ini sinonim untuk kata kerja yang sama atau berbeda? Ada 7 tingkat kerendah hatian Kristus yang disebut di sini. Sebutkan semua itu. Tingkat pertama, mengosongkan dirinya sendiri. Kita telah mendiskusikannya. 2, mengambil rupa seorang hamba. 3, menjadi sama dengan manusia. 4, ia telah merendahkan dirinya. 5, taat. 6, sampai mati. Tingkat terakhir, mati di kayu salib bukan kematian yang normal. Ia berkata tentang Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba itu berbeda dengan menjadi sama dengan manusia. Para malaikat adalah hamba. Tapi ketika Kristus mengosongkan diri dan merendahkan dirinya, ia tidak berhenti di jenjang malaikat. Karena malaikat tidak cocok untuk menebus kita. Dia yang menebus kita haruslah seorang manusia. Maka ia melangkah lebih jauh daripada berada dalam bentuk seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Yang menarik perhatian adalah bahwa ia berkata menjadi sama dengan manusia. Apakah Kristus adalah hantu yang muncul dan lenyap? Tidak. Apakah Kristus memiliki aura terang yang mengelilinginya? Tidak. Ia manusia normal, lalu mengapa ia berkata menjadi sama dengan manusia? Karena ia seperti manusia dalam segala hal kecuali satu hal utama. Dosa. Ia tanpa dosa, ia kudus. Dari kelahirannya sampai kematiannya. Itulah sebabnya ia serupa dengan manusia. Paulus mengulanginya seolah-olah ia memasang pagar di sekeliling kehidupan Kristus dan dalam keadaan sebagai manusia. Mengapa ia tidak mengatakan manusia? Jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa Kristus adalah Seperti manusia lain dan memiliki kecenderungan jahat yang sama. Yang ada pada manusia apapun, Kristus adalah manusia, tetapi tanpa dosa dan tanpa kecenderungan untuk berbuat dosa. Ia kudus dalam kemanusiaannya dan tidak tercemar dalam pribadinya dari dosa apapun. Oke, jadi di sini yang menggambarkan langkah-langkah Kristus yang turun. Terpujilah namanya sebagai Allah. Ia mengosongkan dirinya. Ketika ia menjadi anak manusia, ia merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti yang dikatakan seorang dari kemuliaan kepada palungan dan dari palungan ke kuburan. Tetapi apakah kerendahan hati dan kematiannya di kayu salib adalah akhir? Atau apakah ada penghormatan dari Allah? Tentu. Apa yang dihormati Apa yang itu? sesuai dengan sifat-sifat Allah adalah bahwa siapapun yang merendahkan dirinya pasti ditinggikan oleh Allah. Oke, Benar? Jadi, upah Allah adalah bagi dia adalah bahwa ia sangat meninggikan dia, bukan hanya membangkitkan dia. Sangat meninggikan dia artinya bahwa Allah telah sangat meninggikan dia karena Allah meninggikan dia dari kematian dengan kemuliaan. Lalu Kristus terangkat dengan kemuliaan lainnya. Petrus berkata setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dan setelah kenaikannya ke surga, ia berkata kepadanya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tentu saja di sebelah kananku tidak berarti tempat secara harafiah, tetapi posisi kehormatan, martabat, kedaulatan, dan kekuasaan. Jadi Tuhan sangat menghormati Kristus sebagai manusia sampai suatu hari yang akan datang ketika semua orang akan tunduk dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. jadi menghormati dimulai ketika ia membagikan dia dari antara orang mati, dan ketika ia naik ke surga, ia memberi dia nama di atas segala nama. Tapi di masa mendatang dengan nama Yesus, setiap lutut akan bertelut, dan segala lidah Segala mengaku lidah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya butuh komentar terakhir tentang pengakuan ini yang disangkal orang sekarang. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apakah cukup untuk mengakui Kristus sebagai Nabi besar, seorang guru yang hebat, atau seorang reformis besar? Apakah kepercayaan ini cukup membuat Tuhan puas? Tentu tidak. Kristus bukan hanya semua yang telah Anda sebutkan, tetapi Kristus Yesus adalah Tuhan. Dan kata Tuhan hanya diberikan kepada Allah. Karena
itu adalah salah satu gelar ilahi. Jika seseorang mengakui ketuhanan Yesus Kristus, ini adalah sebuah bukti keselamatannya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ia tidak berkata Yesus, tetapi Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ini adalah bukti keselamatanmu. Oke. Anda akan diselamatkan. Terima kasih Dr. Farid. Kita telah sampai di akhir episode ini dan kita akan mengulas bersama dengan hadirin. Seringkali kita sebagai orang percaya sedih ketika mendengar penghujatan yang Tuhan Yesus alami ketika orang-orang tidak percaya menghina Dia. Tetapi kata-kata ini menghibur kita karena harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Saya pikir ini memahami bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya bagi kita adalah solusi untuk semua masalah dan kelompok-kelompok dalam gereja. Oke. Saya menyukai tahap-tahap kerendahan hati Kristus. Ia tidak puas menjadi hamba karena malaikat menjadi hamba, tapi ia melangkah lebih jauh dengan datang dalam rupa manusia dan menjadi serupa dengan kita tetapi tanpa dosa. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Terima kasih Dr. Farid. Kita akan Terima melanjutkan kasih. pembicaraan kita di episode berikutnya. Pemirsa terkasih, berhentilah sejenak dan pikirkan baik-baik. Yakinlah akan Kristus, terimalah Kristus dan mintalah Dia untuk masuk ke dalam hidup Anda. Dan mengubahnya dengan berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Tuhan menyertaimu. يسوع اسمه عجيب، هو المسيا. يسوع هو القدير، هو فدية. يسوع اسمه عجيب، هو المسيا. يسوع هو القدير، هو فدية. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. وملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يردنا. جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى، زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.